Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di pertemuan sebelumnya kita telah mempelajari dari rukun-rukun salat dan telah mempelajari pula dari syarat-syarat salat. Perlu untuk kita ingatkan bahwa rukun adalah kewajiban yang terdapat di dalam salat, sedangkan syarat kewajiban yang terdapat sebelum melakukan salat. Dan di pertemuan kali ini insyaallah taala kita akan mempelajari tentang al-wajibat, yaitu kewajiban di dalam salat. Yang pertama, kewajiban dalam salat ini ada 8. Yang pertama, jami'ut takbirat ghairu takbiratil ihram. Seluruh takbir selain takbiratul ihram. Jadi takbir untuk ruku', takbir untuk sujud, takbir untuk bangkit di antara dua sujud, takbir untuk sujud kembali, takbir untuk naik ke rakaat kedua, dan seterusnya. Seluruhnya ini adalah apa? Kewajiban. Nanti akan kita pelajari apa perbedaan kewajiban, rukun, dan syarat. Ya, di mana perbedaan-perbedaannya, konsekuensinya ketika kita meninggalkannya. Ini yang pertama. Yang kedua, di antara kewajiban dalam salat adalah ucapan subhana rabbiyal azim indar ruku'. Ini tentunya lafaz ini bukan hanya ini. Boleh subuhun kudusun rabbul malaikatu waruh, intinya bacaan ruku' satu kali. Jadi kewajibannya berapa? Satu kali. Adapun yang kedua, yang ketiga, yang kebanyak kalinya sunnah. Hukumnya apa? Sunnah. Jadi yang wajib satu kalinya. Adapun selebihnya apa? Sunnah. Berapa jumlah disunnahkannya? Jawabannya tidak ada. Adapun dari yang ditulis biasanya di buku-buku 3 kali, tentunya ini ya hanya sekedar pengabaran saja bahwasanya boleh lebih dari 1. Ini sama dengan wudu. Wudu kewajibannya apa? 1 kali. Tapi boleh 2 kali, boleh 3 kali. Tidak boleh lebih dari 3. Nah, ini perbedaannya. Kalau wudu termasuk berlebihan, termasuk seseorang terkena penyakit waswas kalau melebihi dari 3 kali. Ya. Tapi kalau zikir di dalam sholat maupun di luar sholat, ini tentunya semakin banyak semakin baik. Kecuali pada zikir-zikir yang telah ditentukan dari jumlahnya. Tentunya itu yang paling utama ya. Seperti zikir setelah sholat, ditentukan jumlahnya, boleh 11, boleh 10, boleh 33. Tidak boleh lebih dari itu. Kalau mau lebih, dilainkan niatnya, bukan zikir setelah sholat, tapi zikir secara mutlak. Wadah? Jadi begitu pula kalimat sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal ham, atau Rabbana lakal ham, subhana rabbiyal a'la, rabbighfirli. Kemudian at-tasyahud al-awwal. Jadi saya ulang. Yang pertama apa tadi? Seluruh takbir kecuali takbiratul ihram. Bacaan subhana rabbiyal azim. Bacaan sami Allahu liman hamidah. Bacaan Rabbana walakal hamd. Bacaan subhana rabbiyal a'la. Bacaan rabbighfirli. Tasyahud awal. Duduk pada tasyahud awal. Ini 8. Ya. Ini. Tadi kita sudah singgung bahwa duduk tasyahud awal
Ini ada berapa pendapat? Ada pendapat juga yang lain atau tidak ada? Ada. Pendapat lain apa yang dianggap sunnah. Ya. Tapi kalau penulis di sini menguatkan bahwa tasyahud awal adalah kewajiban. Ya. Kalau menurut penulis. Apa konsekuensinya kata penulis? Fal arkanu ma saqata minha sahwan aw amdan batalat salabi tarki. Adapun kalau rukun-rukun ini jatuh darinya, tidak dilakukan, sahwan aw amdan, dia lupa atau sengaja, batalat salatu bitarki, maka batal salatnya. Jadi perhatikan, kalau rukun yang ditinggalkan apa? Batal salatnya. Entah lupa maupun apa? Sengaja. Ya. Kalau wajib, masaqata minha sahwan jabarahu sujudu sahwi. Adapun kalau kewajiban ini jatuh, dilupa, ya, maka dia apa? Harus dibayar dengan sujud sahwi. Misalnya, aturan kita duduk di antara dua sujud salat maghrib, tapi langsung naik ke rakaat ketiga, maka apa solusinya ini? Sujud sahwi. Tapi kalau ada orang lupa ruku, langsung sami Allah liman hamidah atau langsung sujud, apa yang jatuh? Batal. Apa yang jatuh? Apa yang jatuh? Apa yang jatuh? Misalnya ada orang sudah baca qul huwallahu ahad, langsung Allahu akbar, langsung sujud. Tidak ruku, tidak i'tidal. Apa yang jatuh ini? Rukun. Kalau ini jatuh, batal salatnya. Ya. Sengaja maupun tidak sengaja. Tetapi kalau dia di dalam salat, bisa dia apa? Tambahkan. Misalnya dia sudah sujud, bangkit lagi, ditambahkan saja rakatnya. Yang tadi yang langsung sujud tidak terhitung rakatnya. Ya, kalau di dalam sholat dia adakan itu rukun, kemudian apa? Nanti sebelum salam dia sujud sahwi. Atau setelah salam dia sujud sahwi. Kalau dia diingatkan belum lama, misalnya sudah misalam nih, tidak ingat. Ada yang ingat, tadi Ais tidak rukuk ki, iya kah? Yang imam iya tuh tidak rukuk ki. Tambah, kemudian apa? Ya, tambah sujud sahwi lagi. Tambah rakaatnya, tambah sujud sahwi. Tapi kalau sudah lama, misalnya dia tadi kejadian, tiba maki di sini sudah makan nasi goreng, cerita ki, minum ki Milo, tadi iya tuh kurang memang. Maka di sini bukan cuma ditambah, tapi diulangi sholat secara sempurna. Kenapa? Karena sudah terlalu lama waktunya. Jelas? Ini perlu diperhatikan. Kalau tidak terlalu lama, jauh jaraknya, tidak ada pemisah, maka dilakukan yang kurang ditambahi, kemudian sujud sahwi. Kalau dia lebih, maka dia apa? Cukup sujud sahwi. Ya, walaupun ada yang memperinci, kalau dia teringat di dalam sholat, dia sujud sahwinya sebelum salam. Kalau dia teringat di luar sholat, maka dia sujud sahwinya ketika di luar sholat, artinya setelah salam. Jelas sampai sini? Ada yang mengatakan demikian. Ya, ini. Akan tetapi yang dikuatkan oleh Syekh Utsaimin rahimallahu taala, keduanya dibolehkan. Semuanya pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan ini juga dinukil oleh Ibn Rushd dalam kitabnya Al-Bidayah wan Nihayah, ya, tentang kitab Al-Muqaranah, Fiqhul Muqaranah. Nah, ini. Kemudian perlu juga diperhatikan, kalau syarat yang ditinggalkan, batal sholatnya. Sama.
sengaja maupun tidak sengaja. Dan dia tidak cukup dengan selesai. Misalnya sholat, Allahu Akbar, rakaat kedua nih, baru nengah, iya astagfirullah, tadi peken tukak belum berudu. Apakah cukup dia dihitung tadi pergi berudu baru yang sudah rakaat kedua satu rakaat dihitung atau tidak dihitung? Tidak dihitung. Kenapa? Karena syarat sebelum yang dipersyaratkan. Yang tadi satu rakaat tidak dihitung. Kenapa? Karena dia sholat dalam keadaan apa? Tidak utuh. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, la sholata liman lam yatawadda. Tidak ada sholat bagi siapa yang tidak berudu. Jelas? Ya? Ini. Tapi setiap permasalahan syarat berbeda hukumnya. Kalau kiblat, selama dia sudah usahakan ke kiblat, maka sah sholatnya. Walaupun sudah selesai, tidak usah mengulangi. Kecuali, ya, kalau permasalahan lain lagi. Jelas sampai sini? Misalnya, dia anggap, baru bangun. Asar ini kapan? Kebetulan dia di hutang. Sholat. Ternyata datang temannya. Sudah mau ke sholat asar? Sudah mak. Nah baru jam 11 ini nih. Mau sholat asar. Sholat zuhur saja belum. Nah jamak memang zuhur dan asar. Sekarang. Apakah terpenuhi syarat sahnya sholat? Tidak, jam 11. Belum masuk waktu duhur. Mau gabungkan asar. Kedua-duanya belum. Dihitung salatnya? Tidak. Jadi kalau masuk waktu duhur 1 jam kemudian wajib mengulangi atau tidak usah mengulangi? Wajib mengulangi. Jelas sampai sini? Nah ini perbedaan syarat, rukun, kewajiban. Ya, ini perlu diperhatikan antara syarat, rukun dan kewajiban. Coba antum lihat dari kesamaan, ya, perhatikan kalau syarat dan rukun kesamaannya apa? Kalau dia tinggalkan secara sengaja maka batal sholat. Itu kesamaannya. Ya ini paling utama begini. Ya, misalnya ada orang, ya, kita masuk di pembahasan ini. Kalau dia ada yang lupa. Ini sahwan. Misalnya, nah, sahwan, amdan, sama matu yang ditinggalkan. Sahwan ini lupa, amdan sengaja, matruk yang ditinggalkan. Ya. Coba dilihat. Kalau ada syarat, ini yang ditinggalkan misalnya. Yang ditinggalkan syarat atau rukun atau al-wajib atau kewajiban. Kan ada 3. Maka kalau dia tinggalkan rukun, wajib atau syarat, kalau dia tinggalkan dengan sengaja apa? Batil. Ini sama. Batilatun. Sama. Jadi siapa yang meninggalkan kewajiban sengaja, ya, sengaja tidak baca subhana rabbiyal a'la, sengaja tidak mau takbiratul ihram, sengaja tidak mau berudu, batal salatnya? Batal. Tapi kalau lupa, misalnya ada orang lupa, ya, dia lupa syarat, batal salatnya atau tidak? Dia lupa tadi, lupa berudu, bersolat, batal. Ya, batal. Tapi kalau ada orang rukunnya dia lupa, misalnya lupa ruku, batal salatnya? Tidak. Tapi apa yang dia wajib lakukan? Ya, i'adah dulu,
dia kembalikan dulu, ulangi dulu, adakan dulu, kemudian apa? Sujud sahwan, sujud sahwi. Ini ya, jadi dia ditambah. Dia harus adakan dulu itu rukun. Kalau lupa tadi ruku, harus adakan ulang. Kemudian kalau kewajiban dia lupakan. Kayak ini tadi, kalau dia sengaja batal. Tapi kalau dia cuma lupa, kewajiban lupa baca subhana rabbiyal a'la, lupa baca subhana rabbiyal azim, tetap sah salatnya, tetap sah. Tapi dia dianjurkan apa? Sujud sahwi. Sah salatnya, tapi dianjurkan sujud sahwi karena kewajiban. Sebagaimana kalau dia apa? Lupa tasyahud awal. Jelas sampai sini? Ah, ini perbedaannya. Ya. Perbedaan di antara keduanya. Alhamdulillah, dengan ini selesai pembelajaran dari kitab rukun-rukun salat, syarat-syarat salat, kewajiban salat. Nah, sekarang saya ingin bertanya, baru 16 menit ya, saya ambil waktunya 14 menit. Satu orang 5 menit. Ya, mulai dari imam. Coba jelaskan 3 pokok ini. Apa yang antum pahami tentang rukun, syarat, dan kewajiban? Fadal. Ya, selayaknya antum di atas mimbar, ajarkan ke murid-murid antum. Syarat adalah, rukun adalah, syarat ini. Silakan. Rukun jika jatuh dari dirinya lupa atau sengaja maka batal salat. Kalau rukun, ya, fadal. Apa lagi pelajaran yang bisa dipetik? Adapun kalau kewajiban lupa dalam salat maka dibayar dengan sujud sahwi. Dibayar dengan sujud sahwi. Batal salatnya? Tidak. Ya, apa lagi? Syarat, rukun, dan kewajiban ada berapa? Antum hafal? Belum? Coba. Ada berapa syarat? Ada 8. Syarat. Oh, syarat. 14. 14. Rukun? 8. Kewajiban? Tak balik-balik gitu rasa ini saya. Hah? 8. Apa yang 8? Kewajiban. Kalau rukun? Rukun 8. 8 juga? Oh, 9 wajib. Yang mana 9, yang mana 8? 9 syarat, 14 rukun, 8 wajib. Ah, terbalik. Bagus sih catatannya antum. Ini pentingnya ya. Ya, pentingnya ini meroja. Padahal aswar. Antum apa pahami dari 3 permasalahan ini? Coba jelaskan secara gamblang. Seperti ChatGPT menjelaskan. Ya, fadal aswar. Salat itu memiliki syarat, rukun, dan wajib. Pak Nenam, Masya Allah. Apabila syarat itu ditinggalkan, maka wajib mengulang salatnya. Ya. Apabila rukun ditinggalkan, maka lupa maupun disengaja, maka menjadi batal salatnya. Dan jikalau kewajiban itu jatuh atau tidak dilakukan, maka harus dibayar dengan sujud sahwi. Kalau syarat tadi dengan sengaja dia tinggalkan, kenapa salatnya batal? Ya. Nah, kalau rukun, Batal juga. kalau lupa, Kalau lupa diulang rakaatnya, kemudian sujud sahwi. ya, nah. Kemudian sujud sahwi ada berapa cara? 2. Yaitu
Apakah boleh selain daripada itu Pais? Dua-duanya dilakukan. Misalnya teringat dalam sholat, tapi setelah salam saya lakukan, itu sujud sahwi. Bisa. Kenapa bisa? Siapa yang mengatakan bisa? Siapa ulama yang mendahului antum? Misalnya saya teringat, aku lupa tadi tahiyat awal di dalam sholat, tapi saya mau sujud sahwinya setelah salam, bukan sebelum salam. Padahal saya teringat di dalam sholat. Bisa. Siapa yang mendahului antum? Ngapain saya bukan ulama, jangan jadikan saya dalil. Saya tadi menukil ulama mu'tabar yang dikenal oleh dunia. Siapa namanya Imam? Aswar? Kenapa Ustaz? Yang tadi berpendapat bahwasanya keduanya boleh. Karena pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam lakukan. Syekh Al-Albani. Enggak, mana Syekh Albani tidak pernah saya sebut. Syekh Utsaimin rahimallahu taala, saya tidak pernah sebut nama Syekh Albani. Usahakan ya di dalam ilmu, kalau tidak tahu bilang wallahu taala alam. Ya. Qauluka ma adri nisful ilm. Ucapanmu ma adri itu separuh dari ilmu. Ya, ini diperhatikan dalam majelis. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jangan engkau mengatakan apa yang kamu tidak di atas ilmu padanya. Sesungguhnya sam'a, pendengaran, penglihatan, ya, betikan hati, itu seluruhnya akan diminta pertanggungjawaban. Ya. Illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah seseorang berbicara, ma yalfazu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah seseorang melafazkan suatu lafaz kecuali padanya terdapat raqib dan atid. Qala ta'ala kitabun marqum yashhaduhul muqarrabun. Kitabnya ternomor. Ucapan 1, ucapan 2, ucapan 3, titik kanan-kanan 1, titik kanan-kanan 2, titik kanan-kanan 3. Hati-hati. Ya, ini seorang alim, seorang penuntut ilmu, harus di depan matanya ada dua ilmu. Ilmu berbicara ketika ada dalil, dan ilmu diam ketika tidak memiliki apa? Dalil. Berbicara yang baik adalah mutiara. Ya, diam adalah emas, berbicara yang baik adalah mutiara. Jadi dua jenis seorang penuntut ilmu, seorang pengajar. Entah dia ambil emas dengan diamnya, atau mengambil mutiara dengan ucapannya yang didasari dengan dalil. Wadah? Jelas sampai sini? Ini yang bisa kita berikan. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. InsyaAllah kita akan melanjutkan sekali lagi yang belum meroja setengah juz meroja akid. InsyaAllah mungkin 1 pekan 2 pekan. Ya, baru kita akan lanjutkan setelah hatamkan kitab tauhid. Kita akan fokus kembali ke pelajaran ya tambahan hafalan Al-Qur'an. Ya. Jadi insyaallah taala 1 pekan ini mungkin sampai pekan depan, sampai kita sudah rihlah, bulan dari rihlah, baru kita gencot lagi apa? Hafalan Al-Qur'an. Insyaallah kita akan target sebelum rihlah menghatamkan kitab tauhid. Kalau tidak, kita akan begadang di rihlah. Tuh hatamkan dapulan dan mana kalau dari Adam. Mana Allah membimbing. Syara'an dan astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.